Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan Kudus dengan NIM 22214000077. Kelas Teknik Informatika C. Mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tree dan penggunaannya dalam pencarian data. Sini sudah ada pengertian. Dalam matematika diskrit itu struktur tree adalah konsep fundamental yang merevolusi cara kita mengatur dan mencari data. Ini adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul dan sisi, dirancang untuk efisiensi dan representasi hierarkis. Tree tidak mengandung siklus, memastikan jalur unik antara dua simpul, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi. Jadi kata singkatnya adalah struktur tree ini jalur antara dua simpul. Selanjutnya ada sebuah komponen utama dalam pohonnya. Yang pertama itu ada akar atau yang disebut dengan root. Itu adalah simpul awal tanpa induk, titik masuk utama. Jadi akar atau root itu adalah simpul pertama, simpul awal. Yang selanjutnya ada sisi, edge, penghubung langsung antara simpul. Yang ketiga ada daun, leaf. Ini simpul tanpa anak di ujung cabang. Yang keempat itu ada kedalaman, jarak dari simpul ke akar. Jadi yang disebut kedalaman adalah jarak antara akar dengan simpul. Yang kelima itu ada simpul atau yang disebut node, adalah elemen individual yang menyimpan data. Jadi simpul itu sendiri adalah elemen yang menyimpan sebuah data. Yang keenam itu ada induk dan anak, menunjukkan hubungan hierarkis induk di atas anak. Yang kedelapan itu ada saudara atau yang disebut dengan sibling. Saudara ini adalah anak-anak dari induk yang sama. Yang terakhir atau yang kedelapan ini tinggi, jarak dari akar ke daun yang terjatuh. Selanjutnya itu ada sebuah contoh struktur pohon. Saya mengambil sebuah contoh dari sebuah silsilah keluarga. Di sini contohnya struktur pohon dalam kehidupan nyata. Secara intuitif ini menunjukkan hubungan hierarkis dari ketergantungan antara anggota. Seperti contoh ya, akar itu ibaratkan kakek atau nenek. Mereka adalah nenek moyang utama dari simpul teratas dari silsilah. Generasi selanjutnya itu dilanjutkan oleh anak dari kakek nenek yang kita sebut adalah ayah atau ibu. Itu langsung di bawah akar. Mereka adalah anak-anak kakek atau nenek dari induk bagi generasi berikutnya. Untuk generasi level berikutnya itu adalah cucu. Kita dan saudara berada di level berikutnya. Jadi struktur ini itu membantu memvisualisasikan garis keturunan. Bagaimana setiap individu itu sendiri terkait tanpa adanya siklus atau lingkaran hubungan. Selanjutnya ada yang namanya penggunaan pohon dalam pencarian data. Di sini pohon adalah struktur data serbaguna dengan banyak aplikasi praktis dalam ilmu komputer. Kegunaannya itu meluas dari pencarian, pengurutan dasar hingga representasi hierarkis yang kompleks dan pengindekskan data skala besar. Yang pertama itu ada pencarian efisiensi. Kemungkinan pencarian
cepat memenuhi struktur yang terorganisir seperti dalam binary search tree itu. Yang kedua, ada representasi hierarki. Ideal untuk memodelkan hubungan orang tua anak seperti dalam sistem file atau silsilah keluarga tadi. Yang ketiga itu pengurutan data, membantu dalam mengurutkan elemen secara otomatis saat disisipkan atau diakses seperti dalam heap sort. Yang keempat itu ada indeksasi data besar, yaitu meningkatkan kinerja database dengan menyediakan indeks yang cepat untuk mengambil informasi. Selanjutnya itu ada binary search tree atau yang disingkat dengan BST. Binary search tree ini adalah struktur data pohon biner di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Fitur utamanya adalah properti pemesanan. Semua simpul di sub pohon kiri memiliki nilai lebih kecil dari simpul induk, dan semua simpul di sub pohon kanan memiliki nilai lebih besar. Untuk langkah pencariannya itu ada 4 tahap. Yang pertama, mulai dari simpul akar, bandingkan nilai yang dicari dengan nilai simpul saat ini. Yang kedua, jika nilai yang dicari lebih kecil, pindah ke anak kiri. Dan yang ketiga itu jika nilai yang dicari lebih besar, pindah ke anak kanan. Yang terakhir, ulangi proses sehingga nilai ditemukan atau mencapai simpul 0, atau yang kita sebut dengan nilai tidak ditemukan. Contoh pencarian di binary search tree, contoh sederhana ya, mencari angka 25 dalam BST. Misalkan pohon kita memiliki akar 50 dengan 30 di kiri dan 70 di kanan, dan dari 30 itu ada 20 di kiri dan ada 25 di kanan, dan dari 20 itu sendiri ada 25 di kanan. Langkah pertama, mulai dari akar 50. Jadi jika simpul 25 itu kurang dari 50, jadi kita akan bergerak ke kiri menuju simpul 30. Dari simpul 30 itu kita akan menentukan simpul 25, yang mana simpul 25 itu kurang dari simpul 30. Jadi kita akan bergerak ke menuju simpul yang 20. Langkah keempat, simpul 25 akan sudah ditemukan. Langkah keempat, simpul 25 sudah kita temukan. Dari empat langkah tersebut, kita sudah terpenuhi untuk pencarian di binary search tree itu sendiri, dan menjadikannya sangat cepat untuk kumpulan data besar. Selanjutnya ada private tree. Tree ini juga dikenal sebagai private tree, adalah struktur data pohon yang digunakan untuk menyimpan kumpulan string. Setiap simpul dalam tree mewakili sebuah karakter dan jalur dari akar ke simpul manapun, dan jalur dari akar ke simpul manapun membentuk sebuah prefix. Struktur ini sangat efisiensi untuk operasi yang melibatkan prefix, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi terkait teks. Jadi prefix tree ini sendiri sebuah struktur data pohon yang digunakan untuk menyimpan sebuah string. Ada sebuah simpul mewakili karakter,
Setiap simpul non-akar mewakili satu karakter dari string. Yang kedua, jalur berbagai prefix, jalur dari akar ke simpul manapun untuk membentuk prefix atau kata lengkap. Yang ketiga, ada efisiensi spasial, yaitu menghemat ruang karena prefix yang disimpan hanya sekali. Yang keempat, itu ada cepat untuk mencari prefix, ideal untuk menemukan sebuah kata dengan prefix tertentu. Untuk aplikasi, itu sudah ada autocomplete, menyediakan saran kata saat pengguna mengetik. Yang kedua, itu ada spell checker, yaitu mengidentifikasi dan mengoreksi kata yang salah atau yang disebut dengan typo. Yang ketiga, itu pencarian awal kata, menemukan semua kata yang dimulai dengan urutan karakter tertentu. Selanjutnya, ini adalah sebuah contoh pencarian di tree. Untuk memahami cara kerja tree, maka kita cari kata cat. Misalkan tree kita sudah berisi kata card, cat, dot, dan cat, maka langkah pertama kita harus mulai dari simpul akar. Dari simpul akar itu kita cari anak yang mewakili karakter C. Langkah kedua, dari simpul C kita cari anak yang mewakili karakter A. Langkah ketiga, dari simpul A itu kita akan mencari anak yang mewakili karakter T. Langkah keempat, jika simpul T ditandai sebagai akhir kata, misalkan dengan bendera is end of word, maka kata cat ditemukan. Proses pencarian ini sangat cepat, sebanding dengan panjang kata yang dicari, bukan jumlah kata dalam kamus. Ini membuat tree sangat efisien untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian prefix yang cepat. Jadi itu ada 4 tahap contoh pencarian di tree ya. Untuk selanjutnya itu ada back tree. Back tree itu adalah struktur data pohon yang mengurutkan data dan dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar di penyimpanan eksternal. Seperti hard disk. Tidak seperti pohon biner, simpul bit tree dapat memiliki banyak anak atau lebih dari 2 dengan menyimpan banyak kunci. Karakteristik ini menjadikannya sangat efisiensi untuk sistem yang berurusan dengan blok data besar seperti database dan sistem file. Fitur utama bit tree itu sendiri ada 4 fitur ya. Pertama, yaitu banyak anak per simpul. Yang kedua, banyak kunci per simpul. Yang ketiga, selalu seimbang. Yang keempat, optimized for this access. Di sini yang pertama, fitur pertama, banyak anak per simpul. Setiap simpul dapat memiliki banyak anak tergantung pada urutan bit tree. Yang kedua, banyak kunci per simpul. Simpul menyimpan beberapa kunci, mengurangi kedalaman pohon dan jumlah akses disk yang diperlukan. Yang ketiga, selalu seimbang. Bit tree secara otomatis ini menjaga dirinya seimbang, memastikan kinerja logaritmik untuk operasi sisip, hapus, dan cari. Yang keempat, itu ada optimized for this access. Fitur ini dirancang untuk meminimalkan akses disk yang jauh lebih lambat daripada akses memori utama. Selanjutnya itu ada aplikasi bit tree. Bit tree adalah tulang punggung dari banyak sistem komputasi modern, terutama yang berurusan dengan penyimpanan dan pengambilan data dalam skala besar. Kemampuannya
Untuk mengolah data penyimpanan sekunder dengan efisiensi membuatnya tak tergantikan. Ini ada sebuah aplikasi battery, yaitu database sistem berkas pencarian cepat dengan sedikit akses. Yang pertama itu ada database. Database ini, battery itu struktur indeks utama dalam sistem manajemen database seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Mereka memungkinkan pencarian, menyisipkan, dan menghapus data. Yang kedua ada sistem berkas atau yang disebut file system. Battery ini digunakan untuk mengatur direktori dan file dalam sistem operasi. Mereka membantu dalam menemukan file dengan cepat di struktur direktori hierarkis yang besar seperti dalam Windows atau Mac OS. Yang ketiga itu ada pencarian cepat dengan sedikit akses. Dengan menyimpan banyak kunci dalam satu simpul dan menjaga pohon tetap seimbang, baterai ini signifikan mengurangi baterai ini secara signifikan mengurangi jumlah blok disk, blok disk yang perlu diakses untuk menemukan item data. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.